Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Arfiano Gunawan. Aku mahasiswa semester 3 dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020. Dan di sini juga saya selaku anggota dari komunitas Public Speaking UNISA batch 4. Nah, di sini di video kali ini saya akan mereview kembali materi yang sudah disampaikan oleh Mas Fatur Rahman Sarjana Pendidikan yang bertemakan tentang public speaking. Oke, untuk selanjutnya yaitu apa sih speaking itu sendiri? Speaking adalah sebuah kegiatan yang menyampaikan pesan berupa ide atau gagasan secara lisan. Dan teman-teman pasti pernah dengar ya kata-kata public speaking. Nah, public speaking itu apa sih? Nah, di penjelasan Mas Fatur Rahman, public speaking itu adalah sebuah bentuk komunikasi di mana seseorang pembicara menghadapi pendengar atau audiens dengan jumlah yang banyak ya. Nah, lalu apa aja sih tujuan-tujuan atau manfaat-manfaat yang ada di public speaking? Nah, saya akan menyampaikan tujuannya terlebih dahulu. Ini materi Mas Rahman ada 3, yaitu untuk menyampaikan informasi kepada audiens. Lalu yang kedua ada untuk menghibur audiens. Lalu yang terakhir ada untuk mempengaruhi audiens. Lalu itu tujuannya. Nah, sekarang manfaatnya. Manfaat untuk kita belajar berpublic speaking yaitu yang pertama untuk mengurangi ketidaktahuan, yang kedua untuk mengurangi tekanan, lalu yang ketiga untuk memahami permasalahan, lalu yang keempat untuk menyelesaikan masalah. Lalu di materi Mas Fatur Rahman juga menjelaskan beberapa hal yang mendukung seorang untuk menjadi pembicara yang efektif. Yaitu yang pertama menurut materi dari Mas Rahman adalah proses belajar dan berlatih. Seperti itu, karena tentu kita nggak akan tiba-tiba bisa berpublic speaking tanpa perlu latihan. Lalu yang kedua itu ada bakat, seperti itu mungkin dari kecil atau dari dulu udah seneng banget ngomong. Nah, di sini itu yang bisa dinamakan bakat. Lalu yang ketiga ada lingkungan yang kondusif, di mana mungkin lingkungan ini bisa menjadi support system kita untuk berpublic speaking. Lalu yang terakhir adalah kemauan yang kuat. Semuanya apapun yang kita lakukan, jika kita mempunyai kemauan yang kekeh, maka kita akan berhasil untuk mencapai tujuan kita tersebut. Lalu di materi Mas Fatur Rahman juga dijelaskan beberapa kecemasan atau penyakit utama ketika kita saat berpublic speaking. Yaitu yang pertama adalah nervous atau kecemasan. Kadang sebelum maju itu kita ngomong di banyak orang, kita udah deg-degan dulu padahal kita belum coba, seperti itu. Nah, akhirnya kecemasan itu yang bikin kita gak jadi untuk berani memulai, untuk berani berpublic speaking. Lalu untuk gejala-gejala yang seperti orang tertekan saat kita belajar berpublic speaking, diantaranya berkeringat, lalu lupa materi padahal sebelum kita perform itu kita sudah latihan, kita sudah menghafal materi, pusing, suara bergetar. Lalu yang paling kelihatan banget untuk diri kita sendiri yaitu detak jantung yang semakin cepat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu ada beberapa penyebab tentang kecemasan, yaitu ada suasana baru, ingin merasa menjadi pusat perhatian, trauma masa lalu, dan sebagainya. Lalu bagaimana sih untuk cara kita menanggulangi rasa kurang pede, lalu cemas dan lain-lain saat berpublic speaking? Di materi Mas Fatur Rahman ada 4 cara untuk mengatasi hal-hal tersebut, yaitu yang pertama bisa mempersiapkan dan melakukan latihan secara rutin. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak tiba-tiba bisa dan jago untuk berpublic speaking tanpa perlu latihan dan persiapan yang matang. Lalu yang kedua yaitu bisa mencari banyak-banyak pengalaman, dimana yang dimaksud pengalaman ini adalah kita sebagai anak muda harus berani untuk mencari kesempatan sekecil apapun itu untuk kita melatih
public speaking kita atau skill-skill yang lain. Seperti itu, jangan malu terlebih dahulu, jangan takut terlebih dahulu, karena yakinlah bahwa jika kita berani untuk mencari kesempatan, untuk mengambil banyak kesempatan, maka kita akan terbiasa dengan hal-hal yang sulit. Lalu yang ketiga, bisa melakukan kegiatan fisik. Lalu yang keempat, bisa menganggap demam panggung adalah hal yang wajar, karena yakinlah teman-teman bahwa emang biasanya nervous terlebih dahulu sebelum kita perform di banyak orang. Tapi kalau kita udah ada di atas panggung atau kita udah ada di depan audiens, maka kalau kita sudah menyiapkan udah melontarkan beberapa speak up kita, maka insya Allah nervous itu akan hilang sendiri seperti itu. Lalu ada juga dalam materi Mas Fatur Rahman hal yang perlu diperhatikan saat berpublic speaking, yaitu variasi suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Nah, 3 hal ini memang sangat penting sekali ya untuk kita sebagai public speaker saat kita perform waktu di depan audiens. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman review materi dari Mas Fatur Rahman tentang tema berpublic speaking. Nah, di sini juga besar harapan saya selama menjadi anggota di komunitas public speaking Winsa Batch 4, saya bisa belajar banyak banget tentang public speaking yang baik dan benar, karena saya yakin di Winsa Public Speaking Batch 4 ini mempunyai SDM atau sumber daya manusia yang keren-keren banget public speakingnya. Nah, sekian dari saya. Maaf jika penyampaian atau review materi dari Mas Fatur Rahman yang saya sampaikan di video kali ini kurang jelas atau ada yang salah, saya memohon maaf. Saya pamit diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.